andai saja mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku dengan itu meninggalkan dakwah ini, menyeru manusia kepada Allah, maka sungguh aku takkan meninggalkan dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Pertemuan terakhir kita telah menceritakan tentang al-ittihadat, ya. Al-ittihadat, yakni penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada mereka yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah banyak jelaskan apa yang terjadi pada para as-sabiqun al-awwalun, ya, mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase-fase awal ini, terutama dan ujian-ujian yang menimpa mereka, ya. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu yang disiksa dengan panasnya siang hari kota Makkah, ditidurkan di padang pasir dan ditimpa batu yang besar. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika beliau radhiyallahu anhu melihat kondisi Bilal, "Lau kanat qita'ah laham wudi'at alaih lamadijat." Andai saja ada sepotong daging, yang ditaruh di atas tubuhnya Bilal, niscaya akan matang daging tersebut. Ya. Kemudian kita ceritakan tentang juga Suhaib Ar-Rumi, kemudian juga tentang Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhum ajma'in dan lain-lain, ya. Dan para budak-budak dan dari golongan wanita ataupun dari golongan lelaki. Nah, kemudian adapun pada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, awalnya kaum musyrikin masih belum berani mereka menindas Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk tindakan-tindakan physically demikian. Awalnya belum berani, ya. Nah, di bab ini berbicara tentang hal itu. Mauqif al-musyrikin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap para kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma binisbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu sallallahu alaihi wasallam kan rajulan jahman waquran dha syakhsiyyah fadhah tata'adhamuhu nufusul a'da wal asdiqa bihaythu la yuqabil mithlahu illa bil ijlal wat tashrif wa la yajtari ala iqtiraf ad-danaya wal radha'il diddah illa aradhilan nas wa sufaha'ahum. Adapun kondisi Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pada dasarnya memang seseorang yang memiliki wibawa yang sangat tinggi, orang yang sangat dihormati dan memiliki kepribadian yang benar-benar mulia, yang tinggi, ya. Ya, akhirnya karena Rasul adalah orang yang demikian, di hati para musuh pun mereka segan, begitu segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bahkan di hati kawan ataupun lawan. Ya, tidaklah mereka dapat memperlakukan Rasul kecuali memang dengan perlakuan yang ijlal dan tashrif, memang dengan pengagungan dan pemuliaan, karena memang demikianlah tabiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembawaan dirinya dan jiwanya yang memang begitu mulia dan agung. Mau nggak mau fitrah manusia menghadapi orang begini akhirnya menghormatin dia lah, mengagungkan dia. Ya, mereka nggak berani melakukan hal-hal yang hina dan hal-hal yang tercela kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali memang ya segelintir orang yang begitu rusak moralnya, ya, begitu rusak, begitu yakni mentalnya begitu rusak luar biasa, ya. Wa ma dzalika kana fi mana'ah Abi Thalib wa Abu Thalib min rijal Makkah al-ma'dudin kan mu'azzaman fi asli mu'azzaman bainan nas fa kana min as-sa'b أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته.
Dan selain itu juga, selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada individunya sendiri adalah orang yang bikin orang lain segen, nggak berani melakukan hal-hal yang kurang ajar dan immoral kepadanya. Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam perlindungannya Abu Talib. Nah, Abu Talib di antara kaumnya adalah orang yang sangat diagungkan juga, ya. Dia diagungkan baik dari sisi nasabnya dan juga diagungkan di antara para manusia. Maka sulitlah mereka untuk mencelakai atau mencela atau mencelakai, mau sedikit menggores sesuatu yang emang berada di bawah kuasanya Abu Talib, ya. Inna hadzal wada' aqla Quraisyan wa aqamahum wa aq'adahum wa da'ahum ila tafkir salim yukhrijuhum min al-ma'zaq dun an yaqa' fi mahdhur la yuhmad 'uqbah. Nah, kondisi demikian Rasulullah SAW. Jadi kemarin kita telah ceritakan bahwa yang disiksa oleh para kaum musyrikin, umumnya adalah pertama orang-orang yang lemah, para budak baik lelaki ataupun wanita, ataupun orang-orang yang berada di bawah kabilah-kabilah yang lain yang lebih besar. Ketika terdengar ada yang masuk Islam, disiksalah oleh mereka yang lebih besar nasabnya dan posisinya di strata sosialnya dan lain-lain. Ya, atau orang-orang miskin. Ketika terdengar mereka masuk Islam, disiksalah oleh orang-orang yang lebih berkuasa ke atasnya, baik di kabilahnya ataupun dari luar kabilahnya. Adapun ketika yang terdengar masuk Islam adalah seorang yang terhormat, seorang yang memiliki kehormatan, maka Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain mengancamnya akan menghilangkan apa yang ada padanya selama ini dari kehormatan, harta, bisnis, dan kemudian relasi dan lain-lain akan dihinakan di antara kaumnya dan lain-lain, diancam demikian. Adapun Rasul sendiri nggak bisa dicolek, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari tadi pribadinya, individunya sendiri adalah individu yang memang begitu membuat baik lawan ataupun kawan akan sangat menghormatinya dan gak berani melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang gak layak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga masih selain itu juga Rasul masih berada di bawah naungannya Abu Talib, ya. Nah, Abu Talib ini diagungkan luar biasa juga di antara kaumnya, sehingga mereka gak berani melakukan sesuatu yang mencoreng pride-nya Abu Talib dengan menyakiti orang yang berada di bawah zimmahnya Abu Talib. Berarti dengan itu kita mencoreng Abu Talib. Nah, kondisi yang bikin keder ini bikin mereka akhirnya bingung, berpikir lebih panjang lagi, mau mencoba melakukan cara-cara kooperatif, cara-cara yang lebih cantik untuk menekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tapi jangan sampai tindakan yang kita pilih adalah tindakan-tindakan yang nanti kita sesali dan kemudian efeknya jadi ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. La yuhmad uqbah, yang ada nanti kitanya sendiri yang jelek dan merugi. Takutnya demikian. Mereka berpikir demikian nih para kaum musyrikin. Wa qad hadahum dzalika ila an yakhtaru sabila al-mufawadat ma'al مسؤول الأكبر أبي طالب ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية وما نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون. Akhirnya yang mereka pilih adalah mereka coba mufawadat, yakni coba mendatangi Abu Talib dan kemudian mencoba melakukan bergain, menawar, dan kemudian yakni mereka pilih uslub-uslub yang manis, yang cantik, tapi mengandung ancaman bagaimanapun kepada Abu Talib. Begitu, mereka memilih demikian. Ya. Wafdu Quraisy ila Abi Talib. Mulailah mereka melakukan cara tersebut. Ya, delegasi kaum Quraisy berangkat menemui Abu Talib, ya, sebagai mas'ul akbar, yakni orang yang paling bertanggung jawab, orang yang paling besar dan bertanggung jawab atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Ishaq, Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah bercerita di dalam sirahnya. Sirah Ibnu Ishaq ini berarti di Ibnu Hisham. Ibnu Hisham nih, sirah Ibnu Hisham itu riwayatnya semua dari gurunya Ibnu Ishaq. Kalau dibilang Ibnu Ishaq berkata, berarti di sirah Ibnu Hisham. Begitu, ya. Karena Ibnu Hisham ngambil riwayat sirahnya dari ustadznya, yaitu Ibnu Ishaq rahimahumullah. Masyar rijal min asyraf Quraisy ila Abi Talib. Berangkatlah beberapa tokoh yang dimuliakan dari kaum Quraisy menghadap Abu Talib. Faqalulah, mereka pun berkata kepada Abu Talib,
Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna ibna akhi qad sabba alihatana. Sesungguhnya keponakanmu nih telah mencela-cela Tuhan-Tuhan kita. Abadinana, dia telah mencela agama kita. Wasaffah ahlamana, dia merobek-robek mimpi-mimpi kita. Wadallala aba'ana, dia menyesat-nyesatkan kakek nenek moyang kita. Kok kayak berasa kayak tuduhan yang sama yang kita dapat. Dia menyesat-nyesatkan kakek nenek moyang kita, katanya. Fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainah. Maka entah kau tahan dia, jangan buat dia jangan sampai tahan dia jangan sampai dia melakukan itu lagi kepada kami. Entah kau biarkan kami yang mengurusnya. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafih. Karena sesungguhnya engkau ni sama kami. Enggak sesuai keyakinanmu dengan yang dibawakan keponakanmu nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib masih berada di agama syirik, kaum musyrikin sampai meninggal, ya. Fanakfikahu, karena kau memang beragama dengan agama yang sama dengan kami, maka biar kami yang membereskannya bagimu. Faqala lahum Abu Talib, Abu Talib pun berkata kepada mereka, qaulan rafiqan, qaulan raqiqan, wa raddahum raddan jamila, fansarafu anhu. Akhirnya Abu Talib pun memilih cara damai dengan mereka, menyampaikan kepada mereka ungkapan-ungkapan yang lembut dan mencoba menenangkan mereka sebisa mungkin. Fansarafu anhu, akhirnya para pembesar Quraisy pun pergi dari Abu Talib. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan dakwah yang dia lakukan. Yuzhiru dinallah wa yad'u ilaih. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan agama Allah kepada para manusia dan menyeru manusia kepadanya. Walakin lam tasbir Quraisy tawilan hina ra'athu sallallahu alaihi wasallam madiyan fi 'amalihi wa da'watihi ila Allah. Tapi kaum Quraisy lam tasbir yani greget, enggak sabar. Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berjalan dakwahnya, menyeru manusia kepada agamanya, ya, menyeru manusia kepada Allah. Bal aktsarat dzikrahu wa tadhamarat fihi hatta qarrarat muraja'at Abi Talib bi uslub aghlaz wa aqsa min as-sabiq. Ya. Akhirnya mereka justru semakin diemin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok justru semakin malah booming, semakin viral beritanya di antara kaum Quraisy dan di antara bangsa Arab. Semakin terdengar kabar tentang Muhammad dan dakwahnya yang menentang kaumnya ini. Akhirnya para kaum Quraisy mereka menentukan untuk ini deh, kita kembali lagi menemui Abu Talib. Untuk kembali menemui Abu Talib. Ya. Kita akan hadapi Abu Talib kali ini dengan uslub, dengan bahasa yang lebih aghlaz wa aqsa, lebih tegas, lebih keras, lebih clear lagi maksud kita. Ya, kita tekan Abu Talib begitu daripada bahasa atau cara yang kita gunakan sebelumnya. Berangkatlah mereka Quraisy yuhaddidun Abu Talib. Mulai kaum Quraisy mulai mengancam-ngancam Abu Talib. Waja'at sadat Quraisy, datanglah para pembesar-pembesar Quraisy ila Abu Talib faqalulah, kepada Abu Talib, dan mereka berkata kepadanya, ya Abu Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Sesungguhnya kau memiliki usia, kehormatan dan posisi yang sangat mulia di antara kita. Wa inna qad istanhaynaka min ibni akhika falam tanhahu anna. Dan kami telah memohonmu untuk melarang dan menahan keponakanmu nih, melakukan apa yang dia lakukan, tapi tetap kau tidak menahan dan tidak melarangnya, tidak menghentikan, tidak menyuruh keponakanmu untuk menghentikan kegiatannya. Wa inna Allah la nasbir ala hadha min syatmi abaina wa tasfih ahlamina. Dan sungguh kita nggak bisa lagi bersabar lebih lama melihat celaan-celaan kepada kakek nenek moyang kita dan orang yang merobek-robek angan-angan kita, wa aibi alihatina, dan celaan-celaan kepada Tuhan-Tuhan kita, hatta takuffahu anna, sampai kau menahannya dari itu, menahan keponakanmu dari kegiatan tersebut. Au nunaziluhu wa iyyaka fi dzalik hatta yahlaka ahadul fariqain. Ya. Atau kita akan hancurkan
yakni kita akan gabungkan ponakanmu nih bersamamu, dan kita akhirnya terjadi keributan di antara kita sehingga kalahlah salah satu di antara dua kelompok. Yakni kalau kau tak kunjung melarang keponakanmu, maka kami akan menghitung bahwasanya kau bersamanya dan bersama barisannya kami pun akan memusuhimu. Begitu. Diancam nih, Abu Thalib udah mulai lebih kenceng nih ancaman dari kaum Quraisy. Azuma ala Abi Thalib hadzal wa'id wa tahdid asyadid. Nah, ancaman ini dan janji, yang ancaman-ancaman yang diberikan kaum Quraisy ini berasa pada Abu Thalib, ya, yakni memukul Abu Thalib gitu. Faba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, akhirnya Abu Thalib pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, wahai ponakanku, inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kadza wa kadza." Sesungguhnya kaummu nih telah mendatangiku dan mereka bilang begini. Fabki alayya wa ala nafsik wa la tahmilni min al-amri ma la atiq. Maka tolong selamatkanlah dirimu dan selamatkan diriku, dan janganlah kau dorong aku kepada sebuah kondisi yang aku tak mampu mengatasinya. Fadhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ammahu khadhalah. Dari situ akhirnya Rasul mengira bahwasanya pamannya pun telah menyerah dan menyerahkannya kepada para kaum musyrikin. Ya. Wa annahu dha'ufa an nusratih. Dia mengira bahwasanya pamannya ini udah enggak kuat lagi untuk menolong dan membelanya. Faqal. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya am, wahai pamanku, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadha al-amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlak fihi ma taraktu." Wahai pamanku, andai saja demi Allah, andai saja mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku dengan itu meninggalkan dakwah ini, menyeru manusia kepada Allah, maka sungguh aku takkan meninggalkan dakwah ini. Kalaupun mereka memberikan matahari di kananku dan bulan di kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, maka aku tak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan agama ini. Ya, jawaban yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ista'bara wa baka. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bergetar dan menangis. Waqam, dan Rasul pun berangkat, berdiri dan pergi. Falamma wala, namun ketika Rasul mulai berpaling dari Abu Thalib dan pergi meninggalkannya, nadahu Abu Thalib. Abu Thalib pun justru memanggilnya dan menyerunya. Falamma aqbal, dan ketika Rasul menghadap kepada Abu Thalib, qala lahu, Abu Thalib berkata kepadanya, "Idhhab ya ibna akhi, faqul ma ahbabt, fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan." Berangkatlah wahai ponakanku, sampaikan apapun yang kau hendak untuk sampaikan, yakni teruskanlah dakwahku. Demi Allah, aku takkan menyerahkanmu selamanya. Abu Thalib justru semakin kuat untuk menolong, semakin yakin untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengorbankan segalanya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ansyad, dan Abu Thalib pun membacakan syair dari situ. Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina. Ya salam. Demi Allah, mereka dengan seluruh persatuan mereka takkan bisa sampai kepadamu dan melukaimu sampai aku dihamparkan di dalam liang lahat dan ditimpakan tanah ke atasku. Yani sampai aku mati dikubur. Selama aku masih hidup nggak bakalan itu terjadi. Mananya itu? Ya. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadah wabshir wa qarra bidzaka minka 'uyuna. Maka teruslah sampaikan dakwahmu. Ya. Ma 'alaika ghadadah. Sama sekali tak ada beban bagimu. Yani biar aku yang handle semuanya. Dan berbahagialah. Berbahagialah dan terimalah kabar gembira ini, yakni dengan pertolonganku. Ya. Wadzalika fi abyat, itu di dalam bait-bait yang panjang yang diucapkan Abu Thalib. Ya. Quraisy baina yaday Abi Thalib marrah ukhra. Quraisy nambah greget lagi. Akhirnya nyamperin lagi Abu Thalib. Walamma ra'at Quraisyun
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madin fi amalihi, arafat anna Aba Talib qad aba khidlana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu mujma' li firaqihim wa adawatihim fi dhalik. Namun ketika kaum Quraisy melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok malah terus berlanjut di dalam perjuangan dakwahnya, dari situ kaum Quraisy menyadari bahwasanya Abu Talib tidak mau untuk mengkhianati atau tidak mau untuk mengkhianati ponakannya sendiri, yakni memilih untuk tetap setia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya dia telah yakin untuk justru Abu Talib telah yakin untuk justru memerangi kaumnya dan memusuhi kaumnya di dalam hal tersebut. Fadhahabu ilaihi bi Amarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Akhirnya para kaum Quraisy berangkat kepada Abu Talib bersama Amarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Wa qalu lah, mereka pun berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, inna hadha al-fata anhada fatan fi Quraisy wa ajmalah. فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله وإنما هو رجل بالرجل. Ini begitu dong katanya. Oh belum gue terjemahin ya? Belum. Jadi dia bilang nih sama Abu Talib nih, okay? Kaum Quraisy nih kali ini dia coba bergain lagi sama Abu Talib. Wahai Abu Talib, nih seorang pemuda yang paling tampan dan paling bagus yang ada di kaum kita, kami berikan kepadamu. Ambillah dia. Semoga akalnya dan kekuatannya kelak akan menolongmu. Jadikanlah dia sebagai anakmu, dia milikmu. Tapi berikan kepada kami ibna akhik, ponakanmu itu, yang telah mengkhilafi, yang ponakanmu yang telah menentang agamamu dan agama kakek nenek moyangmu, dan telah memecah belah antara kaummu dan memporak-porandakan angan-angan mereka. Biarkan kami membunuh ponakanmu itu. Sesungguhnya ini kita ceritanya tukar satu orang sama satu orang, begitu. Mereka nawar begitu sama Abu Talib. Faqal, Abu Talib berkata, wallahi la bi'sa ma tasumunani atu'tunani ibnakum aghzuhu lakum wa u'tikum ibni taktuluna. Demi Allah, sungguh buruk yang kalian tawarkan padaku, sungguh busuk yang kalian tawarkan kepadaku. Kalian berikan anak kalian kepadaku agar aku memberinya makan dan menghidupinya, dan aku berikan kepada kalian anakku agar kalian membunuhnya. Digituin sama Abu Talib. Hadza wallahi ma la yakunu abadan. Demi Allah itu hal yang enggak pantas untuk terjadi selamanya. Kata Abu Talib demikian. Faqala al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abd Manaf. Akhirnya Mut'im ini berkata kepada Abu Talib, wallahi ya Abu Talib, laqad ansafaka qaumuk wa jahadu ala at-takhallus mimma takrah. Fama araka turid an taqbal minhum syai'an. Demi Allah ya Abu Talib, sesungguhnya kaummu nih udah berbuat sangat baik kepadamu, udah berbuat sangat bijak kepadamu, dan mereka berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkanmu dari apa-apa yang tak kau harapkan. Tapi aku tidak melihatmu mau menerima sama sekali kebaikan yang diberikan oleh kaummu kepadamu. Faqal, Abu Talib pun berkata, wallahi ma ansaftumuni. Kata Abu Talib, demi Allah sama sekali kalian tidak berbuat bijak, tidak berbuat adil kepadaku. Walakinnaka qad ajma'ta khidlani wa mudhaharat al-qaum alai fasna' ma badalak. Justru kalian telah mengumpulkan para kaum untuk mencelakakanku, untuk menentangku. Maka lakukan apapun yang kalian mau lakukan. Ditantang justru sama Abu Talib, ya. Itu di sirah Ibnu Hisham. Walamma fashilat Quraisy fi hadhihi al-mufawadat. Akhirnya setelah beberapa kali delegasi datang kepada Abu Talib ini gagal lagi. Walam tuwaffaq fi iqna' Abi Talib biman'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffihi fi ad-da'wah ila Allah, dan mereka tidak berhasil untuk meyakinkan Abu Talib agar menahan kegiatan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seruannya, dari dakwahnya kepada Allah. Qarrarat ay yakhtara sabilan qad hawalat tajannubahu wal ibti'ad minhu makhafata maghbata
makhafata maghbatihi wa ma ya'ulu ilaih. Ya. Akhirnya mereka kaum Quraisy mau nggak mau memilih cara yang selama ini mereka hindari sebisa mungkin karena takut efek sampingnya, efek lebih panjangnya jadi justru buruk buat kita. Gitu kata kaum Quraisy. Wa huwa sabilul i'tida ala dzatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja akhirnya justru memilih jalan itu, yaitu jalan untuk menyakiti langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tidaat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا. Yani gerakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal dimulai semakin membakar, yani bahasa kita semakin kebakaran jenggot lah kaum Quraisy, ya. Semakin kebakaran jenggot mereka. Dan mereka pun dikarenakan pride yang ada pada mereka dan kemudian dikarenakan kebanggaan diri yang ada pada mereka, mereka nggak bisa tahan lebih lama lagi menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadat yadul i'tida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah terulurkan tangan-tangan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana ta'tihi min as-sukhriyah wal istihza' wat tashwih wat talbis wat tashwish wa ghairi dhalik. Itu di samping celaan-celaan, fitnah-fitnah yang telah kita ceritakan sebelumnya kepada Rasul, yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Difitnah, disimpangkan kabar-kabarnya, dicela, dibuat berita-berita yang enggak, dirusak nama baiknya. Di samping itu, ya, itu yang telah mereka lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min at-tabi'i ay yakuna Abu Lahab fi muqaddimatihim wa ala ra'sihim. Ya pastilah di dalam kegiatan ini Abu Lahab pentolaannya yang mereka kedepankan, karena di antara Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah mereka akan mengandalkan Abu Lahab untuk menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa innahu kana ahad ru'us Bani Hashim, karena bagaimanapun Abu Lahab adalah di antara tokoh-tokoh besar dari Bani Hashim. Falam yakun yakhsha ma yakhshahul akharun. Adapun yang lain-lain ini mereka masih segan kepada orang-orang yang ada di Bani Hashim yang memang kabilah yang paling terhormat yang ada di antara Quraisy. Yang lain masih segan sama Bani Hashim. Tapi Abu Lahab kan dari golongan Bani Hashim. Maka dia paling cocok dan paling layak untuk paling depan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aduwan ladudan lil Islam wa ahli. Sungguh dia musuh yang sangat keras memusuhi Islam dan para kaum muslimin. Wa qad waqafa mauqifal a'da min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudh yaumil awal. Dan sungguh dia sejak awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memilih untuk memusuhi dakwahnya. Wa'tada alaihi qabla an tufakkir fihi Quraisy. Dia bahkan sebelum para kaum musyrikin Quraisy berpikir untuk menyakiti Rasul, dia telah menyakiti Rasul duluan sallallahu alaihi wasallam, telah menyerang Rasul duluan. Wa qad aslafna ma fa'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis Bani Hashim wa ma fa'ala 'ala as-Safa. Telah kita ceritakan di bab-bab sebelumnya kan, apa yang Abu Lahab lakukan di majelisnya Bani Hashim ketika Rasul mengumpulkan para Bani Hashim untuk menyampaikan dakwah ini. Abu Lahab langsung mencelanya, memakinya dan membantahnya di tempat di hadapan orang-orang. Dan apa yang Abu Lahab lakukan ketika di Bukit Safa, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh kabilah-kabilah yang ada untuk menyampaikan dakwah ini dan agar mereka meninggalkan tuhan-tuhan mereka. Abu Lahab mencela-celanya dan berkata, "Tabban laka sa'iral yaumi ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celakalah bagimu sepanjang hari wahai Muhammad. Apakah untuk hal ini kau kumpulkan kami? Begitu. Ya. Wa kana Abu Lahab qad zawwaja waladaihi Utbah wa Utaibah. Ya. Abu Lahab sebelumnya telah menikahkan kedua anaknya, yaitu Utbah sama Utaibah, kepada kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kalthum sama Ruqayyah. Oke? Berarti Abu Lahab di waktu yang sama selain pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah besan, ya. Sihir, ya. Sihir. Besan dia. Ya.
Pernikahan itu terjadi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, Rasul telah menikahkan kedua putrinya kepada kedua putra Abu Lahab. Falamma kanatil bi'tsah amarahuma bitatliqihima bi'unfin wa shiddah hatta talaqahuma. Tapi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan dakwahnya nih, setelah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya ini untuk menceraikan kedua putri Rasul tersebut Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang paling kasar, yang paling jahat, gitu. Dia terus menekan anaknya agar menceraikan istrinya, agar Utbah menceraikan Ummu Kalsum, Utbah menceraikan Ruqayyah, dan Utaibah menceraikan Ummu Kalsum. Zain. Walamma mata Abdullah al-ibn athani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istabshara Abu Lahab wa dhahaba ila al-musyrikin yubashshiruhum bi anna Muhammadan sar abtar. Dan ketika Abdullah, anak keduanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, nah kabar ini buat Abu Lahab menjadi kabar yang sangat gembira. Akhirnya ia mengumumkan kepada kaum musyrikin, menyampaikan kepada mereka Muhammadnya abtar, Muhammad abtar. Abtar secara bahasa artinya buntung, secara bahasa artinya batra yang buntung. Abtar ini celaan yang diberikan kepada mereka yang nggak punya anak laki. Nggak punya anak laki dan nggak punya keturunan. Mereka kaum yang berbangga-bangga dengan anak laki. Anak wanita mereka kubur hidup-hidup, ingat? Ingat? Kaum yang berbangga-bangga dengan. Kalau seorang nggak punya dia anak laki, berarti nggak akan ada yang mengenang bapaknya nih. Nggak ada yang akan mengenang bapaknya. Bapaknya nih hilang, abtar, tidak lagi disebut dan dikenang. Tuh abtar itu begitu. Oke? Dia mengumumkan kepada kaum musyrikin ternyata Muhammad abtar. Yang semua anak lelakinya sengaja Allah Subhanahu wa taala meninggalkan. Qasim, Ibrahim, Abdullah, sengaja Allah meninggalkan dikarenakan apa? Ya, dengan segala hikmahnya, ya. Nah di situ ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi tiduran, tahu-tahu lagi tiduran dan lagi selonjoran sama sahabatnya sambil tiduran. Tahu-tahu Rasul bangun Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia ketika tiduran menutup wajahnya dan kami kira Rasul tidur Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasul bangun dan membuka, yani sorbannya pakai nutup muka kan. Tiba-tiba Rasul bangun sambil tersenyum-senyum dan tertawa. Okay? Kemudian Rasul berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, atadri, tahukah tadi madza unzila alayya anifan, apa yang barusan diturunkan ke atasku? Oh berarti tadi Rasul nggak tidur tuh, dia lagi di kondisi wahyu turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diturunkan barusan kepadaku? Apa ya Rasulullah? Allah berkata, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'ak huwal abtar. Sesungguhnya kami akan kelak memberikan kepadamu Al-Kautsar, wahai Muhammad. Al-Kautsar yakni haudun Nabi fil jannah, telaga Nabi, danaunya Nabi di surga, ya. Fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Sesungguhnya mereka yang mencela-celamu itulah yang abtar, yang terputus. Zain. Utaibah ini, Utaibah anak siapa tadi? Abu Lahab. Ya. Utaibah ini dia berkata kepada ayahnya, katanya. Satu hari dia berkata kepadanya, sebelum pergi mau berangkat nih ke Syam. Utaibah mau berangkat ke Syam, yang dagang. Dia berkata dulu sama abahnya, "Bah, nih. Sungguh la atiyanna Muhammadan wa la uziyanna." Aku mau mendatangi dulu si Muhammad dan aku akan menyakitinya. Begitu. Dia hampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ya Muhammad, inni kafir bin najmi idha hawa. Sesungguhnya aku kafir kepada an-najm idha hawa. Begitu. Ini surat di antara surat-surat yang Rasul sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul sampaikan ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku kafir kepada apa yang kau sampaikan nih dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu ditalak langsung putrinya, putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kalsum, di hadapan Rasul sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia ngeludah, begitu noh. Rasul marah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul berkata, Sallatallahu alaika kalban min kilabi.
Sungguh Allah akan kuasakan kepadamu anjing di antara anjing-anjingnya. Zin? Berangkatlah akhirnya dengan Utaibah menuju Syam sama sahib-sahibnya, berangkat sama sahib-sahib. Falamma kan fi tariq, ketika di dalam perjalanan menuju Syam nih, mereka mendengar rauman singa yang besar luar biasa, kemudian pada takut. Mereka mendengar rauman singa yang besar luar biasa. Rauman ya, apa? Raungan. Kalau singa apa? Auman. Begitu ya. Mereka mendengar auman singa yang besar. Ada singa no. Terus pada takut, tera'ad, dan paling ketakutan nih Utaibah ini, sahib-sahibnya nanya, marah ada, kenapa? Inti kok sampai bergetar benar, mending dek gitu. Ada apa gitu? Inna Muhammadan qad da'a alai wa lam turad lahu da'wah. Sesungguhnya Muhammad mendoakan kecelakaan ke atasku. Dan kita sama-sama tahu kalau Muhammad yang doa nih enggak dibantah doanya. Yani tidak tertutup. Hatta kaum musyrikin tahu. Zin? Akhirnya mereka menaruh Utaibah di tengah mereka dan mereka berada di sekelilingnya tidur malam itu. Gitu? Tahu-tahu tuh singa datang lagi bil afiyah, bekhair. Disamperin nih, tiap orang diendus kepalanya satu-satu. Seolah-olah dia mencari salah satu dari orang-orang yang ada di situ. Kemudian ketika ke tengah dia mencium kepalanya si Utaibah ini, kemudian hazzah, langsung dikoyak-koyak, diterkam habis kepalanya dan mati di tempat. Utaibah ibn Bilal. Ya? Banyak kisah-kisah tentang binatang-binatang yang Allah jadikan pembela Rasulullah dan pembela agamanya sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Banyak kisah-kisah demikian dan sahih. Di antaranya Abdullah ibn Qama'ah di perang Uhud, sekencang-kencangnya, sepuas-puasnya dia hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajnah yang tulang sini, dengan pakai dipukul sehingga helmnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pecah dan nancep di wajnahnya. Ini susah dicabut besinya. Nanti yang kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah sama Abu Bakar cabut besinya tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihantam Rasul sampai robek, nancep besi di sini. Satu lagi dihantam, nancep di sini. Begitu. Kata sampai Abdullah bin Qam'ah berkata, "Khudhha wa ana ibn Qam'ah." Makan tuh lo. Khudhha itu artinya begitu. Tuh lo makan. Begitu artinya begitu. Nih gue Ibnu Qam'ah. Gitu. Rasul berkata, "Akma'akallah." Allah akan merobek-robekmu. Zin. Ternyata Abdullah bin Qam'ah nih habis perang Uhud, dia lagi menggembalakan kambingnya di sebuah gunung atau bukit di antara bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Tiba-tiba nih kambing-kambingnya ngamuk. Out of blue. Tiba-tiba diseruduk-serudukin terus Abdullah bin Qam'ah sampai pecah-pecah badannya. Di sana lain diseruduk-serudukin terus sampai jatuh dari puncak bukit. Ya. Akhirnya banyak kisah-kisah demikian ya. Anjing di masa Mongol. Ingat? Anjing mengislamkan 40.000 orang demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Az-Zahabi rahimahullah, Ibnu Hajar juga ceritain. Zaman Mongol waktu itu invasi negeri-negeri kaum muslimin, Mongol ini pakai kekuatan kaum Nasrani. Okay? Akhirnya selain mereka invasi negeri kaum muslimin, mereka melakukan tansir, kristenisasi. Tibalah suatu saat ada pembesar di antara pembesar Mongol, qad tanassar, masuk Kristen. Wa aqadu lahu haflah azimah. Mereka bikinin buah party yang besar karena ini pembesar Mongol masuk Kristen. Dan di dalam pesta tersebut berdirilah seorang pendeta di antara pendeta-pendeta Nasrani dan kemudian berkhutbah. Okay. Lagi berkhutbah dia mencela-cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu nih pembesar Mongol dia punya anjing kesayangannya yang dia rantai dan ditancap nih rantainya ke tembok. Berarti kenceng bener kan nih anjingnya. Okay? Anjing hunter nih, anjing nggak sembarangan. Ketika nih pendeta menghina-hina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba nih anjing marah, kemudian ngegonggong dan ternyata lepas rantai tersebut dan digigitnya pendeta itu dengan gigitan yang mereka sulit melepaskannya.
Akhirnya bisa lepas juga. Nah, mereka berkata nih, hadza li'annaka sababta Muhammadan. Ini dikarenakan kau mencela-cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sombongnya nih orang berkata, la innal kalb kan azizan nafs. Kagak lagi. Begitu. Ini anjing aja yang azizan nafs, yang terlalu waspada. Dia melihat aku bersuara keras sambil menggerak-gerakkan tangan, dia merasa terancam dan menyerangku. Begitu katanya. Oh begitu ya, zen. Ya udah. Akhirnya diikat lagi nih anjing, ditancap lagi ke lubang baru, kenceng dong, udah beres, udah. Ketika kondisi tenang dan lain-lain, kembali nih pendeta berpidato dan kembali mencela-cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamuk lagi nih anjing, putus lagi tuh rantai, disikat lehernya nih orang, nggak bisa dilepasin sampai mati sama nih anjing. Mati sama nih anjing. Syuf. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, dari kejadian itu 40.000 orang masuk Islam seketika. Kejadian itu 40.000 orang langsung masuk Islam. Oh benar Islam. 40.000 masukin Islam. Anjing masukin. Ente masukin Islam berapa ente? Ini anjing 40.000. Ya, banyak kejadian-kejadian demikian. Kemudian diantara binatang-binatang lagi ya. Tapi tadi subuh nih, nggak kelar kita. Ini dulu deh. Ini dulu. Nanti lagi. Ya. Waqad aslafna anna Abu Lahab kan yajul khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya telah kita jelaskan kan Abu Lahab seringkali dia berjalan sengaja di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji dan di pasar-pasar tempat keramaian manusia untuk mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد روى طارق بن عبد الله المحاري فيما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه. Bahkan diriwayatkan di dalam banyak riwayat Abu Lahab nih selain dia mencela-cela dan mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berdakwah menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang datang, okay? Abu Lahab juga seringkali menyambit, melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan batu-batu sehingga membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bleeding, berdarah-darah, ya. Wa kanat imra'ah Abi Lahab. Nah, bininya juga nih, bininya si Abu Lahab nih. Namanya Ummu Jamil, Arwa binti Harb bin Umayyah. Ukhtu Abi Sufyan, saudaranya Abu Sufyan, saudarinya Abu Sufyan. La taqillu an zawjiha fi adawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Harim tidak kurang permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan lakinya, sama gitu. Faqad kanat tahmilu syauq wa tad'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali dia membawakan duri-duri, batang-batang berduri dan sengaja menaruhnya di jalan-jalan yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa ala babihi lailan. Dan sengaja semak-semak berduri tersebut sengaja ditaruh di hadapan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam malam-malam. Wa kanat imra'ah salitah tubsid fihi lisanaha wa tutilu alaihi al-iftira wa dus. Ya. Ini wanita adalah wanita salitoh. Salitoh ini apa? Apa bahasa? Istilahnya lupa nah. Manipulatif. Okay? Yang seringkali dia berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghasut para manusia untuk memusuhi Nabi dan ngejelek-jelekin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat berita-berita untuk menjelek-jelekin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'ajjij naral fitnah, tujuannya untuk menghidupkan api fitnah. Yani buat supaya manusia semakin benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuthiru harban syau'a haula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar membuat perang tersebut, api peperangan menyala-nyala di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika wasafaha Al-Qur'an bihammalatil hatab. Nah, karena kelakuannya itulah Al-Qur'an mensifati ini wanita dengan hammalah al-hatab, pembawa kayu bawa kayu bakar. Maknanya tukang ngompor-ngomporin. No. Bahasa kitanya. Okay? Tukang ngompor-ngomporin. Sengaja menceritakan berita-berita tujuannya agar orang benci, menghina, jijik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memprovokasi manusia agar menyakiti dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita demikian, ini hammalatul hatab, tukang ngomporin, pembawa kayu bakar. Tuh, hammalatul hatab. Al-hatab suluh. Tuh suluh gak?
Suluh nih bahasa di antara bahasa-bahasa kayu bakar. Ya, bahasa Sundanya suluh. Itu, ya. Akhirnya lamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha min al-Qur'an atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis fil masjid 'inda al-Ka'bah. Suatu hari ketika Ummu Jamil ini mendengar bahwa saya telah turun Al-Quran, surat dari Al-Quran, mencelanya dan mencela suaminya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Rasul lagi duduk-duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa fi yadiha fihr. Fihr yani miqdar mil al-kaf min hijara. Fihr yani batu segede tangan, segede lengan, batu sebesar kepalan tangan. Nih Ummu Jamil datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah bawa batu nih, udah bawa batu. Falamma waqafat alaihi ma akhadha Allahu bi basariha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ia berdiri di dekat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk, Allah mengambil pandangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tara illa Abu Bakar, sehingga tidaklah dia melihat kecuali Abu Bakar doang. Faqalat, Ummu Jamil berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aina sahibuk, mana itu sahib lo? Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad balagani annahu yahjuni, wallahi law wajadtu la darabtu bihadha al-fihr fah. Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya dia mencela-celaku dengan syairnya. Yahju, haja, yakni cela-celaan dengan syair. Oke? Nah, surat-surat Al-Quran ini mereka bilang kan syair, gitu. Ketika dia bilang tabat yada abi lahab wa tab, itu sampai apa, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan oh dia telah mencela-celaku dengan syairnya, begitu. Aku dengar katanya dia mencela-celaku dengan syairnya. Demi Allah kalau aku ketemu dia, aku hajar mulutnya pakai di batu. Fah yani mulutnya. Aku hajar mulutnya pakai di batu. Amma wallahi inni la sya'iratun thumma qalat, sungguh aku pun akan balas nih syairnya dia. Ini kemudian dia membacakan syair juga. Muzammaman asaina, muzammam ya orang yang tercela, Muhammad orang yang terpuji. Oke? Lawan katanya muzammam. Mereka ini mencela-cela Rasul, enggak mencela nama Muhammad, jadi diganti namanya jadi muzammam, bukan Muhammad. Begitu. Sungguh nih muzammam telah mengingkari kita, wa amruhu abaina, dan sungguh dakwahnya ini kita tolak, wa dinahu qalaina, dan agamanya kita benci. Thumman sarafat faqala Abu Bakar. Akhirnya kemudian pergilah nih Abu Jamil. Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ama taraha ra'atka? Ya Rasulullah, lihat gak tadi? Masa dia tidak melihatmu wahai Rasulullah? Faqal, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ma ra'atni, dia tidak melihatku. Laqad akhadhallahu bi basariha anni, Allah telah mengambil pandangannya dariku. Padahal ada di depan dia, nggak bisa lihat. Warawa Abu Bakar Al-Bazzar hadhihi al-qissah wa fiha. Bahkan di riwayatnya Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah, dari kisah ini tadi ada tambahannya. Annaha lamma waqafat ala Abi Bakar qalat Abu Bakar, hajana sahibuk, wahai Abu Bakar, sahabatmu ini telah mencela-cela kita dengan syairnya. Abu Bakar berkata, la wa rabb hadhihi al-buniyah, tidak, sungguh demi Tuhannya bangunan ini, yakni demi Tuhannya Ka'bah. Ma yantiqu bisy'ar wa la yatafawwah bih. Sungguh sahabatku tuh dia enggak bisa mengucapkan syair. Dia enggak bisa bikin syair. Faqalat innaka la musaddaq. Iya, lu sih emang ngikutin dia emang. Begitu. Kana Abu Lahab yaf'al kull dzalik wa huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jaruh. Kana baituhu mulassakhan bi baitihi kama kana ghayruhu min jirani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'dzunahu wa huwa fi baitihi. Abu Lahab terus melakukan hal tersebut padahal dia adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tetangganya. Rumah Abu Lahab itu nempel sama rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menyakitinya tuh ketika Rasul berada di rumah. Tadi bel ya udah ya. Tapi kita dengarkan dulu azan Isya, kemudian kita dirikan salat Isya. Kita cukupkan sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.